Hello guys, balik lagi di Animosity. Kali ini Animosity akan ngelanjutin alur cerita anime Oregairu season 2. Tapi bagi kalian yang belum nonton pembahasan season 1-nya, ditonton dulu ya biar nyambung sama pembahasan kali ini. Aku udah taruh link season 1-nya di deskripsi. Tapi sebelum berlanjut ke alur ceritanya, bisa tuh klik tombol merah di bawah dan like video ini jika kalian suka. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah festival budaya dan festival olahraga berakhir dengan kesuksesan, seperti biasa Hachiman masih menyendiri dengan keseharian yang membosankan, pemikiran yang masih membenci kehidupan masa muda yang penuh dengan warna. Sehingga berkat kehadiran klub relawan membuat sedikit percikan warna dalam keseharian Hachiman, walaupun Hachiman masih belum menyadarinya. Seperti halnya kehadiran Hayama dan Tobechi yang meminta bantuan kepada klub relawan untuk memastikan perasaan suka Tobechi terhadap Hina. Namun, berbeda dengan Hina yang justru meminta kepada klub relawan agar Tobechi tidak merubah apapun terhadap keseharian Hina. Walaupun begitu, perasaan suka Tobe terhadap Hina tetap tidak akan berubah, yang dipicu berkat adanya perjalanan wisata atau studi tour yang mungkin bisa membuat Tobe dan Hina lebih dekat dari sebelumnya. Perasaan menyukai seseorang memang tidak ada salahnya, namun jika salah sedikit saja mengartikannya bisa membuat suasana menjadi berantakan, apalagi jika menyukai salah satu dari kelompok kita sendiri. Seperti itulah pemikiran Hayama yang terlihat mencoba menghalangi kedekatan Tobe dan Hina, yang menuntunnya secara pribadi mendatangi Hachiman untuk menghentikan keinginan Tobe yang menurut Hayama itu adalah bencana bagi kelompoknya. Ya, walaupun begitu, Hachiman yang dengan penuh pertimbangan menyetujui permintaan dari Hayama. Berbeda dengan Tobe yang cemas tak karuan karena Yui dan Yukino sudah menemukan tempat yang pas untuk Tobe mengungkapkan perasaannya ke Hina. Kecemasan itu yang menghantarkan klub relawan dan kelompok Hayama menemani Tobe ke tempat pengakuan. Dan setibanya Hina di tempat itu disambut oleh Hachiman yang tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Hina untuk mencegah Tobe mendapatkan penolakan dan kehancuran kelompoknya. Sehingga membuat Yukino marah dan dengan tegas menolak cara Hachiman yang seperti tidak memikirkan perasaan orang lain. Masalah memang selalu datang bertubi-tubi. Walaupun kita sudah menduganya, tapi mempersiapkan untuk menerima masalah tersebut malah akan menyebabkan banyak konflik. Seperti itulah konflik antara Hachiman dan adik tercintanya yaitu Komachi. Komachi yang bersimpati kepada Hachiman tentang masalah klub relawan malah berakhir dengan konflik, yang membuat pikiran Hachiman menjadi tambah rumit. Walaupun begitu, seperti biasa keseharian Hachiman dimulai dengan dinginnya suasana klub relawan, karena Yukino masih memperdebatkan cara Hachiman menangani permintaan dari kelompok Hayama yang menurut Yukino itu salah. Namun, sudah seharusnya klub relawan menyelesaikan permintaan entah dari siswa sekolah ataupun teman sendiri. Begitu juga dengan Hiratsuka Sensei, Meguro Senpai, dan Isshiki Iroha yang datang meminta bantuan ke klub relawan tentang masalah Isshiki Iroha yang mencalonkan sebagai ketua OSIS, namun Iroha sendiri tidak ingin memenangkan pemilihan tersebut. Sehingga Hachiman memberikan solusi dengan cara seseorang harus membuat pidato tentang keraguan terhadap Iroha. Namun, Yukino yang dengan tegas menolak solusi Hachiman karena menurut Yukino itu bisa menyebabkan masalah untuk keseharian Iroha dan membuat citra Iroha di mata orang lain menjadi jelek. Walaupun begitu, permintaan Iroha tetap harus diselesaikan karena itu adalah suatu kewajiban dari klub relawan. Namun, berbeda dengan sebelumnya, permintaan Iroha ke klub relawan akan diselesaikan oleh Yukino dan Yui yang mungkin tanpa melibatkan bantuan Hachiman. Begitulah pemikiran Yukino. Walaupun begitu, Hachiman ingin tetap membantu. Walaupun solusi Hachiman terhadap Iroha ditolak mentah-mentah oleh Yukino dan membuat Hachiman pergi meninggalkan klub relawan. Hachiman yang merasa kehadirannya sudah tidak diterima lagi di klub relawan membuatnya ingin menenangkan diri dan pergi ke sebuah restoran. Namun bukannya mendapatkan ketenangan, malah Hachiman terlibat hal yang merepotkan dikarenakan Hachiman bertemu dengan mantan teman kelasnya dulu waktu SMP, yaitu Orimoto Kaori, dan ditambah kehadiran dari Yukinoista Haruno yang memperparah keadaan yang mendesak Hachiman menceritakan tentang masa lalu Hachiman waktu SMP. Melihat itu, Orimoto memberitahu bahwa Hachiman dulu pernah menyukai Orimoto, namun Orimoto hanya melihat Hachiman sebagai teman kelas dan tidak lebih. Memang ada kalanya perasaan sering menimbulkan kesalahpahaman.
walaupun kita sudah memikirkannya matang-matang dan bahkan banyak makan waktu dan energi untuk menilai apakah perasaan itu benar apa adanya. Ya walaupun begitu, Hayama Hayato yang merasakan perasaan bersalah tentang konflik yang ia sebabkan terhadap klub relawan karena permintaannya dulu, yang ingin setidaknya membenarkan kembali suasana klub relawan pada semestinya, yang tanpa ada konflik. Namun, Hayama sendiri sebenarnya juga sudah tahu bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahwa konflik yang ia sebabkan tidak akan mudah diselesaikan. Sejatinya seseorang memang diwajibkan untuk membantu sesama. Entah orang tersebut tidak membutuhkan bantuan, ataupun orang yang berpura-pura tidak mengalami kesulitan. Karena itu, kita memang harus membuka mata lebar-lebar agar memahami keadaan lingkungan keseharian kita. Begitu juga dengan pertemuan Hiratsuka Sensei dan Hachiman yang membahas keadaan permintaan Nishiki Iroha yang membuat situasi klub relawan menjadi berantakan dikarenakan Yukino yang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Walaupun begitu, Hiratsuka Sensei tetap berharap bahwa Hachiman dapat membantu menyelesaikan permintaan Iroha sekaligus mengembalikan keadaan klub relawan seperti sedia kala. Kedekatan itu yang dimanfaatkan oleh Yui untuk mendekatkan pertemanannya dengan Hachiman. Ya, walaupun Hachiman masih seperti biasa, tidak mempercayai tingkah lugu dari wanita karena menurut Hachiman, wanita itu adalah pembohong yang sangat ahli. Tingkah lugu wanita memang sungguh mempesona. Hanya dengan melihat saja bisa membuat pria jatuh ke dalam perangkap penasaran. Dan yang lebih berbahaya bisa membuat pria terus-terusan kepikiran. Namun, berbeda dengan Hiki Gaya Komachi, adik tercinta dari Hachiman yang lugu dan menggembaskan, yang selalu membantu Hachiman kala sedang mendapatkan masalah. Masalah itu lain tidak lain tentang klub relawan yang membuat Hachiman kebingungan, yaitu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permintaan Iroha yang jika Hachiman tidak menyelesaikannya bisa membuat klub relawan hilang selamanya. Bingungan Hachiman menuntunnya meminta bantuan terhadap teman dekatnya, yaitu Zaimokza Yoshiteru, yang dimana Hachiman dan Zaimokza membuat sebuah rencana untuk membuat akun palsu pendukung calon ketua OSIS, yang dimana akun palsu tersebut bertujuan untuk memenangkan Iroha menjadi ketua OSIS. Rencana akun palsu tersebut membuat Iroha mau tidak mau menjadikannya sebagai ketua OSIS. Walaupun sebenarnya Iroha merasa ingin membuktikan kepada teman-temannya yang selalu meremehkan dirinya yang mengira takkan berhasil memenangkan pemilihan ketua OSIS. Kehangatan dan rutinitas klub relawan sudah kembali seperti semula berkat kerja keras Hachiman terhadap permintaan Iroha, namun sedikit berbeda pada biasanya, yaitu kehadiran Yukino yang senyumannya seperti sudah membeku. Bahkan ketika Yui membicarakan hal seru dengan Hachiman, Yukino terlihat seperti melamun, bagaikan ratu es yang sedikit mengikis kehangatan klub relawan. Namun berbeda dengan Yui yang seperti memanfaatkan kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Hachiman kala ingin pergi bersama ke klub relawan. Namun, setelah tiba di klub relawan, disambut dengan Isiki yang merengek tentang tugas pertamanya sebagai ketua OSIS. Namun, ketika Hachiman dan Yui ingin membantu Iroha, terlihat Yukino yang seperti tidak tertarik dan melamun dengan permintaan Iroha, yang membuat Hachiman mengusir Iroha bahwa itu adalah permasalahan Iroha sendiri yang harus diselesaikan sendiri. Tapi di sisi lain, Hachiman akan membantu secara pribadi tanpa melibatkan klub relawan. Sehingga setibanya Hachiman dan Iroha di pertemuan pembahasan event Natal, terlihat hanya seperti pembicaraan omong kosong tanpa adanya keputusan dan tindakan yang membuat Hachiman kesal karena SMA Hachiman dibuat seperti babu yang hanya mencatat hasil dari rapat itu. Keesokan harinya di klub relawan yang masih seperti biasa, terasa dingin karena Yukino. Namun, sedikit percikan kehangatan berkat Hachiman yang mendapatkan sebuah catatan dari adik tercintanya yaitu Hiki Gaya Komachi yang menyuruh Hachiman untuk membelikan sabun cuci dan seperti biasa, tingkah laku Komachi yang lugu dan menggemaskan yang selalu mengharapkan keseharian Hachiman agar lebih berwarna. Begitu juga dengan Yui yang semakin dekat dengan Hachiman yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri sambil menuju ke klub relawan. Namun berbeda dengan Hachiman yang lekas ingin pulang lebih awal karena harus membantu Iroha yang menginginkan rapat pertemuan event Natal agar segera menentukan tujuan dan acara apa yang harus ditampilkan. Namun semua itu percuma
karena seperti biasa rapat hanya menghasilkan omong kosong dan diperparah dengan kedatangan sekolah lainnya yang ikut membantu, namun belum ada kegiatan yang bisa dilakukan. Sehingga Hachiman memberanikan diri dan mengusulkan solusi. Tapi dengan kebodohan ketua panitia, solusi Hachiman yang cerdas ditolak dengan mentah-mentah. Karena menurut ketua panitia harus dibicarakan secara seksama dan menilai apakah solusi Hachiman dapat segera dilakukan. Sehingga rapat pun ditunda kembali, dan begitulah Hachiman dan anggota OSIS pulang dengan rasa kesal. Namun di tengah perjalanan pulang, Hachiman bertemu dengan Yukino dan Hiratsuka Sensei. Namun Yukino hanya sedikit menyapa, lalu meninggalkan Hachiman dan Hiratsuka Sensei berdua. Pertemuan Hachiman dan Hiratsuka Sensei tidak lain untuk membahas masalah event Natal yang menurut Hachiman bahwa semua anggota panitia merasa takut akan kegagalan dan tanggung jawab yang membuat rapat tidak menghasilkan apapun, dan juga diperparah oleh waktu yang tinggal hanya 1 minggu lagi. Begitulah pemikiran Hachiman yang disanjung oleh Hiratsuka Sensei, bahwa Hachiman memiliki ketelitian dalam pengamatan situasi keadaan. Sanjungan Hiratsuka Sensei yang mendobrak pemikiran Hachiman untuk berpikir kembali sehingga menuntunnya ke klub relawan untuk meminta bantuan terhadap masalah event Natal. Namun, kedatangannya disambut dengan dingin oleh Yukino dengan perkataan, "Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk datang ke klub relawan." Walaupun begitu, Hachiman yang sudah mematapkan keinginannya mulai membicarakan permasalahan tentang event Natal yang menurut Hachiman sudah sangat kacau dan mungkin saja bisa berakhir dengan kegagalan. Namun, seketika Hachiman ingin berbicara untuk meminta bantuan, Yukino yang dengan tatapan dingin berbicara bahwa semua masalah Hachiman harus Hachiman sendiri yang menanggungnya. Sehingga Hachiman mulai membicarakan masa lalunya tentang Hachiman ingin mempunyai teman dan berharap bisa mendapatkan teman yang dapat ia percaya. Dan tanpa Hachiman sadari, Hachiman meneteskan air mata. Tapi kesedihan Hachiman berubah menjadi keheningan kala Yukino mengatakan bahwa Yukino tidak mengerti dan lalu bergegas pergi dari klub relawan, sehingga membuat Yui dan Hachiman mengejar Yukino untuk menenangkannya. Lalu berakhir dengan Yukino dan Yui yang saling berpelukan dengan deras air mata yang keluar. Namun di balik itu, permintaan Hachiman diterima oleh Yukino. Situasi yang kacau serta pembahasan yang masih belum mendapatkan hasil membuat Hachiman semakin bingung, walaupun Yukino dan Yui sudah membantu ikut dalam rapat event Natal. Namun kebingungan tersebut yang menuntun Hachiman, Yui, Yukino, dan Iroha bertemu dengan Hiratsuka Sensei untuk meminta nasihat, tapi bukannya mendapatkan nasihat, malah Hiratsuka Sensei memberikan sebuah tiket untuk datang ke acara di event Disneyland yang menurut Hiratsuka Sensei bisa memberikan sedikit pemahaman tentang event Natal yang bisa menjadi referensi di rapat berikutnya. Sehingga mereka pun pergi ke Disneyland dengan beberapa tambahan teman yaitu Iroha dan kelompok Hayama. Namun, sedikit ada yang berbeda dengan tingkah laku Iroha, yang menurut pandangan Hachiman, Iroha terlalu mencari perhatian kepada Hayama dikala menaiki wahana roller coaster dan arum jeram. Namun, sepertinya pemikiran Hachiman terlalu berlebihan, karena mungkin Iroha hanya bersemangat karena banyak wahana yang seru. Berbeda dengan Yukino yang nampak lelah karena terlalu banyak orang yang seperti menguras energinya, sehingga meminta Hachiman untuk menemaninya istirahat sambil minum kopi. Namun di sela-sela istirahat Yukino dan Hachiman, ternyata event parade Disneyland sudah dimulai, di mana banyak orang yang mengabadikan foto para boneka-boneka lucu. Tapi Hachiman yang dengan sekilas melihat Iroha dan Hayama sedang membicarakan hal berdua di tengah-tengah parade. Namun tiba-tiba Iroha berlari sambil meneteskan air mata. Ternyata Iroha menyatakan perasaannya kepada Hayama. Namun Hayama menolak Iroha dengan alasan yang tidak diketahui siapapun, sekalipun Hachiman. Keterpurukan Iroha karena penolakan Hayama tidak lantas membuat semangatnya menurun, karena masih terdapat masalah yang harus Iroha selesaikan, yaitu tentang event Natal. Dan seperti biasa, rapat event Natal bagaikan medan perang, yang selalu membicarakan omong kosong tanpa adanya hasil. Namun berbeda dengan sebelumnya, Yukino dan Hachiman yang dengan tegas dan membentak anggota sekolah lain agar jangan terlalu bermain-main dengan waktu, yang terlalu mepet tanpa adanya tujuan, sehingga membuat suasana di rapat menjadi lebih kacau.
yang membuat Iroha memarahi Yukino dan Hachiman. Namun mereka berdua masih seperti biasa, bagaikan kucing dan anjing yang selalu berdebat. Namun sedikit diberi bumbu tingkah lucu Yukino dan Hachiman. Setelah beberapa waktu terlewati, akhirnya rapat Natal pun menghasilkan sebuah tujuan acara, yaitu SMA Hachiman menampilkan drama dan sekolah lain menampilkan musik klasik. Dan di akhir acara akan dibagikan kue tart yang akan diantarkan ke meja oleh bidadari kecil dari pemeran drama, sehingga event Natal pun berakhir dengan kesuksesan. Kesuksesan dalam event Natal membuat banyak pencapaian di klub relawan, sehingga klub relawan lagi dan lagi mendapatkan banyak permintaan, yaitu dari Miura, Kawasaki, Yui, dan Hina, tentang cara membuat kue rumahan. Namun dengan permintaan sebanyak itu akan sulit jika dilakukan satu persatu. Begitulah pemikiran Yukino. Dan Yukino menyarankan kepada Iroha agar membuat permintaan tersebut menjadi sebuah event Valentine dan mengajak sekolah lain ikut dalam event tersebut. Dan keesokan harinya, Yukino yang sebagai mentor mengajarkan Miura dan Kawasaki untuk membuat kue, sedangkan Iroha membuatnya sendiri, karena ternyata Iroha sangat ahli membuat kue rumahan. Namun berbeda dengan sebelumnya, event ini kedatangan salah satu pengacau suasana, yaitu Yukinoshita Haruno, yang tiba-tiba menanyai Yukino tentang Yukino yang akan memberikan coklat kepada siapa, dan membuat suasana di event menjadi penasaran. Tapi Yukino yang dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan urusanmu kepada Haruno. Dan begitulah event Valentine berhasil sukses yang sedikit dibumbui dengan kecurigaan satu sama lain. Walaupun event tersebut selesai larut malam. Keesokan harinya, kehangatan di klub relawan sudah kembali seperti semula. Kehangatan tersebut ditambah dengan Yukino yang membawa kue buatan sendiri untuk dibagikan kepada Yui dan Hachiman. Namun berbeda dengan sebelumnya, Yukino yang nampak malu-malu dan mulai mendekatkan diri kepada Hachiman, yang mulai menimbulkan percikan persaingan cinta antara Yui dan Yukino. Ya, walaupun Hachiman masih belum menyadarinya. Walaupun begitu, Yukino yang dari awal berniat memberikan bungkusan kue kepada Hachiman setelah pulang sekolah dipersulit karena kedatangan Haruno oleh suruhan ibunya untuk menjemput Yukino, dikarenakan ibu Yukino khawatir kalau Yukino akan melanggar ketentuan yang ia buat bersama dengan ibunya. Namun Yui yang tiba-tiba menyuruh Yukino dan Hachiman untuk datang ke rumah Yui, sehingga Yukino menginap di rumah Yui. Keesokan harinya, di tengah-tengah udara yang dingin, salju yang berjatuhan, Yui yang tiba-tiba mengajak kencan Yukino dan Hachiman untuk pergi ke akuarium. Dan setibanya di sana, Hachiman yang penuh dengan semangat melihat berbagai banyak ikan hiu, dan Yukino yang selalu saja memaksakan hewan untuk mirip dengan kucing, dan Yui yang masih seperti biasa mencari kesempatan untuk dekat dengan Hachiman kala melihat sekumpulan penguin yang lucu. Namun Yukino yang ikut melihat lalu pergi, meninggalkan Yui dan Hachiman. Kala Yukino melihat tulisan informasi tentang penguin yang tertulis bahwa penguin adalah hewan yang setia. Mereka tidak akan berpisah hingga ajal menyebutnya. Dan cerita ini diakhiri oleh Yui yang memberikan kue bentuk love kepada Hachiman, dan Yukino yang meminta bantuan terhadap Hachiman secara pribadi. Dan itulah pertanda bahwa persaingan cinta Yui dan Yukino akan dimulai. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol merah di bawah dan like video ini jika kalian suka. Sorija, mata nih.